Nelayan hilang. Hanya pusaran 7 warna tersisa. Telaga ini cermin waktu. Siapa sang naga? Pecahkan kode warna. Jam pasir mengalir naga. Like, subscribe dulu. Komen, absen. Sebelum kita masuk ke misteri telaga menjer. Tanda jempol naik bel. Aruna memarkir mobilnya di jalan berbatu menuju desa. Merasakan embusan udara dingin Dieng yang menusuk. Ia adalah seorang peneliti sejarah yang terbiasa dengan objektivitas. Fakta yang terukur. Kembali ke desa Telaga Menjer adalah kembali pada mitos dan kabut yang tak terhindarkan. Tujuannya adalah Pak Banyu. Kakeknya. Pak Banyu tidak hanya seorang nelayan. Dia adalah memori hidup desa. Namun, catatan-catatan terakhir kakeknya di telepon terdengar aneh. Dipenuhi obsesi tentang warna yang bergerak dan napas di air. Pondok kakeknya, yang terletak hanya beberapa meter dari tepi telaga, berbau tembakau dan lumut. Aruna langsung menuju Telaga Menjer. Airnya tenang, seperti kaca hitam yang sangat dalam, memantulkan bayangan langit pagi yang suram. Di tengah telaga, sebuah cabang besar dari pohon mati menjulur, dihiasi dengan bunga kantil putih yang tidak pernah layu. Bunga kantil abadi, jangkar. Tepat saat Aruna sedang sibuk merapikan pondok, mencoba mengabaikan rasa dingin yang ia rasakan bukan dari udara, ia mendengar pintu kamar Pak Banyu terbuka. Pukul 3.30 dini hari. Kabut tebal mulai merayap naik dari air. Kabut menjer yang terkenal mematikan. Mau kemana, kek? Kabutnya tebal sekali. Aruna berseru. Ikan sedang menunggu. Runa. Mereka hanya keluar saat air dan langit menjadi satu. Jawab Pak Banyu. Suaranya tidak terdengar seperti kakeknya yang pikun, melainkan dingin, seolah dipenuhi tujuan yang mendesak. Aruna kembali tidur dengan gelisah. Saat fajar, ia terbangun karena keheningan yang total. Kopi dingin di meja. Perasaan was-wasnya mendorongnya ke tepi telaga. Di sana, ia melihatnya. Perahu kecil Pak Banyu. Kosong. Perahu itu terputar lambat di tempat yang biasanya menjadi pusat telaga. Tepat di bawah bayangan bunga kantil abadi. Tidak ada dayung yang hilang. Tidak ada tanda-tanda air yang masuk. Di tengah perahu, sebuah jala tergulung rapi dan buku catatan Pak Banyu diletakkan di atas kursi kayu. Pak Banyu tidak tenggelam. Dia menghilang. Aruna meraih buku catatan itu. Itu adalah buku log yang tebal, berisi data tentang air, ikan, dan hal-hal yang tidak ia pahami. Di halaman terakhir, Aruna menemukan sketsa kasar, sebuah pusaran air di tengah telaga, dilingkari dengan tulisan tangan yang miring, ungu, merah, kuning, perak. Di bawahnya, sebuah kalimat yang menusuk. Napas sang naga membuat waktu berputar. Pencarian yang dilakukan oleh penduduk desa dan tim SAR berakhir setelah 2 hari. Mereka menyimpulkan Pak Banyu jatuh dan terseret ke kedalaman yang mustahil. Aruna tahu mereka salah. Kakeknya telah mempersiapkan tempat ini untuknya. Pada malam hari ketiga, Aruna duduk sendirian di tepi telaga, mengamati pusat air di bawah jangkar kantil. Langit gelap, tidak ada bulan. Tiba-tiba, pusat telaga mulai bergolak. Bukan ombak, melainkan putaran yang rapi, seperti ada tangan tak terlihat yang mengaduk dari bawah. Putaran itu mengambil warna. Ia bersinar intens dengan warna ungu pekat. Warna yang sangat tua, seperti tinta dari era yang terlupakan. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Baunya seperti debu tua dan batu yang dipanaskan matahari. Pusaran ungu berputar dengan kecepatan yang memusingkan selama 5 menit. Mengeluarkan dengungan frekuensi rendah yang membuat telinga Aruna sakit. Ia teringat tulisan kakeknya. Ungu adalah lapisan kuno. Saat pusaran ungu mencapai puncaknya, terdengar suara dentuman yang teredam dari dalam air, dan riak air menghantam pantai. Sesuatu terlempar. Aruna menemukannya di lumpur. Sebuah koin perak yang berat dan gelap. Setelah dibersihkan, koin itu menunjukkan ukiran kuno Dewa Hindu. Itu adalah koin dari era Mataram kuno, jauh sebelum ada desa di sekitar Telaga Menjer. Itu mustahil. Telaga ini tidak memiliki artefak sejarah. Dengan hati yang berpacu, Aruna mengambil ponselnya. Ia memotret pusaran yang kini perlahan mereda dan koin kuno itu.
Kepada siapa ia harus mengirimkannya? Seorang sejarawan akan mengira ia gila. Ia membutuhkan seseorang yang berani menerima fakta anomali. Ia mengirimkan foto itu, bersama deskripsi fenomena, ke kontak akademiknya yang paling tidak konvensional, Dr. Kirana. Keesokan harinya, Aruna menemui Giri, sesepuh desa. Giri tinggal di gubuk terpencil, jarang berinteraksi dengan siapapun kecuali Pak Banyu. Ia adalah penjaga resmi bunga kantil abadi. Giri, dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam, tidak terkejut melihat koin kuno itu. Kakekmu tidak tenggelam, Runa. Dia ditarik. Koin ini adalah cenderamata dari masa yang bukan milik kita, kata Giri, suaranya parau. Aruna menuntut kebenaran. Giri akhirnya mengaku, telaga ini bukan air, melainkan simpul waktu. Pusaran adalah pembuka, dan warna-warna adalah kuncinya. Ungu adalah masa lalu yang sangat jauh. Kuning adalah masa depan yang sangat dekat. Kakekmu, dia terlalu sering mencatat. Dia terlalu dekat. Lalu, apa itu bunga kantil? Tanya Aruna, menunjuk ke sketsa kakeknya tentang pusaran dan bunga. Bunga itu adalah jangkar. Akarnya menjulur ke segala lapisan waktu, dan ia menahan semua lapisan itu agar tetap berada di masa kini. Jika bunga itu mati, seluruh desa, bahkan mungkin daerah ini, akan menjadi salat waktu. Jelas Giri, nada suaranya mengancam. Giri kemudian berbicara tentang entitas yang tidak bisa diukur oleh ilmuwan. Pusaran itu muncul karena ada sesuatu yang bernapas di dasarnya. Entitas purba. Kami memanggilnya Sang Naga. Naga. Aruna tertawa hampa. Bukan naga mitos. Ia adalah manifestasi energi temporal yang tidak stabil. Setiap pusaran adalah napasnya. Jika naga marah, ia akan menarik waktu, atau memuntahkan semua kekacauan ke sini. Kakekmu hilang saat naga aktif. Giri memperingatkan. Dia mencoba menyeimbangkan dirinya. Aruna kembali ke pondok. Kepalanya penuh dengan dewa kuno, jangkar metafisika, dan naga energi. Ia butuh konfirmasi. Ia butuh sains. Siang hari berikutnya, mobil SUV berteknologi tinggi dengan lambang universitas parkir di tepi telaga. Keluarlah Dr. Kirana, seorang ahli fisika temporal dan hidrologi. Penampilannya rapi, dengan kacamata bingkai tebal dan ekspresi yang tegas. Aruna, saya Kirana. Terima kasih atas sampelnya. Komposisi air telaga ini, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Dan foto pusaran itu. Dr. Kirana menggelengkan kepalanya. Secara termodinamika, itu mustahil. Dr. Kirana, berlawanan dengan Giri, tidak percaya pada mitos. Ini adalah fenomena fisika nonlinear, mungkin distorsi spatiotemporal lokal. Air ini pasti bertindak sebagai katalis atau kristal resonansi untuk gelombang waktu. Ia segera memasang peralatan, sensor akustik ultrasensitif, meteran gravitasi kuantum, dan alat ukur spektrum energi. Ia fokus pada pusat pusaran, yang kini tampak tenang. Kami akan memetakan anomali ini. Kami akan mengukur kapan, bagaimana, dan mengapa pusaran ini terjadi. Kita harus membuang semua mitos konyol tentang naga, kata Dr. Kirana, sambil mengabaikan lirikan tajam Giri dari kejauhan. Aruna menunjukkan koin kuno itu. Dr. Kirana mengambilnya dengan hati-hati. Koin ini membawa sidik jari energi temporal yang sangat stabil, sesuai dengan frekuensi rendah yang saya deteksi dari bawah air. Ini bukan koin. Ini artefak. Mereka menunggu. Dr. Kirana sibuk dengan datanya. Aruna sibuk membandingkan hipotesis ilmiah dengan catatan kakeknya yang kini terasa semakin benar. Sore itu, sekitar pukul 16, telaga menjer kembali hidup. Pusaran muncul dengan cepat, dan kali ini, ia bersinar dengan warna yang didominasi oleh kuning cerah. Cahayanya nyaris putih, sangat terang, dan membuat mata sakit. Udara terasa tipis dan berbau logam panas. Monitor Dr. Kirana mengamuk. Lonjakan energi yang luar biasa. Frekuensi tinggi. Konsentrasi gravitasi yang berfluktuasi.
Ini adalah pembalikan entropi lokal. Saat pusaran kuning cerah mencapai intensitas maksimum, terdengar suara dentuman lain. Sesuatu terlempar. Aruna berlari dan mengambilnya. Itu adalah potongan logam, ramping dan ringan, dengan ukiran geometris yang tidak dikenal. Potongan teknologi yang aneh, seolah terbuat dari paduan logam dan plastik masa depan. Ini mustahil, gumam Dr. Kirana. Benda ini mengandung isotop yang belum pernah saya identifikasi. Ini jauh lebih maju dari teknologi kita. Saat Dr. Kirana menganalisis artefak kuning, tiba-tiba sensor seismik berteriak. Tanah di sekitar telaga bergetar keras. Bukan gempa bumi tektonik, melainkan getaran resonansi vertikal yang dalam, datang dari bawah telaga. Dug, dug, dug. Suara itu sangat dalam. Terasa lebih di tulang daripada di telinga. Apa itu? Tanya Aruna, panik. Data menunjukkan gelombang frekuensi yang sangat rendah, hampir infrasonik, keluar dari dasar dan beresonansi dengan puncak pusaran kuning, kata Dr. Kirana, berusaha terdengar logis, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan. Dari pondok, Giri muncul, menatap pusaran yang kini perlahan mereda. Itu bukan resonansi, Dr. Kirana, kata Giri dengan suara yang dalam. Itu napas sang naga. Dia sedang bangun. Dia lapar. Dan dia bereaksi terhadap waktu yang tidak seimbang. Kakekmu, dia terlempar dari merah. Dan sekarang naga akan menariknya kembali. Aruna menatap potongan logam futuristik itu. Lalu ke telaga yang tenang. Koin kuno, ungu, dan teknologi masa depan, kuning. Ini adalah petunjuk. Pak Banyu tidak hanya tersesat, ia adalah anomali di antara garis waktu, dan ia berada di suatu tempat yang diwakili oleh salah satu warna ini. Sekarang, ia harus menentukan warna mana, sebelum naga mengambil alih permainan waktu ini. Pondok Pak Banyu kini telah berubah menjadi pusat komando yang absurd. Aroma tembakau berbaur dengan bau ozon dari peralatan ilmiah. Di satu sisi meja, Dr. Kirana memancarkan data spektrum energi. Di sisi lain, Aruna memetakan tulisan tangan Pak Banyu. Sains dan mistisisme duduk berdampingan. Dr. Kirana menganalisis koin Mataram kuno, ungu, dan potongan logam futuristik, kuning. Koin ini memiliki jejak energi waktu yang sangat stabil, sesuai dengan frekuensi rendah yang terdeteksi saat pusaran ungu. Logam ini, sebaliknya, memancarkan frekuensi tinggi yang berfluktuasi. Keduanya adalah artefak yang secara anomali dibuang oleh telaga, jelas Dr. Kirana. Telaga ini bertindak sebagai mekanisme penyeimbang. Ia memuntahkan objek yang tidak sesuai dengan lapisan waktu saat itu. Aruna fokus pada buku log kakeknya, mencari titik temu. Pak Banyu tidak hanya mencatat warna, ia mencatat perasaan. Ungu, dingin, tua, bau debu, stabil, jauh. Kuning, panas, bau logam, dengungan, berfluktuasi, dekat. Merah darah, bau mesiu, jeritan, bahaya, konflik. Titik kritisnya adalah, Pak Banyu hilang saat merah darah. Kakek saya mencatat merah sebagai warna yang paling kejam, penuh kekacauan. Jika kakek saya ditarik oleh merah, ia seharusnya berada di era konflik, mungkin perang kolonial, kata Aruna. Dr. Kirana menimpali. Secara logis, ya. Tetapi jika kita menganggap ini sebagai sistem fisik, anomali jarang berakhir di titik masuk. Pusaran adalah mekanisme untuk memindahkan kelebihan energi. Jika Pak Banyu hanya tubuh yang masuk, dia akan berakhir di merah. Tetapi jika dia membawa artefak, seluruh persamaan berubah. Mereka berdua menatap potongan logam kuning cerah yang tergeletak di meja. Jika Pak Banyu telah menemukan benda futuristik ini sebelumnya, dan membawanya saat ditarik oleh merah, itu adalah paradoks. Pusaran tidak akan menenggelamkan paradoks. Ia akan menyimpannya. Dr. Kirana memasang sensor hidrofon di tengah telaga untuk memonitor suara dasar. Mereka menunggu pusaran berikutnya. Pusaran terbentuk dengan kelembutan yang aneh. Ia didominasi oleh hijau zamrud, warna yang oleh Pak Banyu dicatat sebagai istirahat.
Frekuensi yang direkam Dr. Kirana adalah yang paling stabil. Saat pusaran hijau mereda, ia memunculkan anomali yang paling membingungkan hingga saat ini. Sebuah botol kaca kuno terdampar, tertutup rapat. Di dalamnya, secari kertas dengan tulisan tangan Aruna sendiri. Dr. Kirana terperangah. Tulisan tanganmu. Tidak mungkin. Hukum kausalitas ini adalah pelanggaran. Aruna membuka lipatan kertas itu. Jantungnya berpacu. Tanggal yang ditulis di sana adalah 3 hari mendatang. Pesan itu ringkas dan menusuk. Runa, jangan percaya cermin merah. Dia menipu. Merah hanya gema, bukan tujuan. Kuning, cari kuning. Jangkar tidak akan bertahan. Jaga bunga kantil. Itu satu-satunya jangkar yang tersisa. Waktu mendesak. Aruna menatap Dr. Kirana. Ini dari saya di masa depan. Saya, setelah memecahkan kode ini, mengirim peringatan ke diri saya di masa lalu. Pesan ini mengubah segalanya. Itu membenarkan hipotesis ilmiah Aruna. Merah, titik masuk kekacauan, adalah jebakan visual, sebuah gema yang digunakan naga untuk menarik energi. Pak Banyu berada di kuning cerah, masa depan dekat, di mana ia akan bertemu dengan artefak yang ia bawa. Merah adalah umpan, lapisan waktu yang paling sering diaktifkan naga untuk memicu destabilisasi. Tapi tujuan kakekmu adalah kuning. Kita sekarang tahu di mana dia, tapi kita tidak tahu kapan siklus kuning berikutnya muncul, atau bagaimana menariknya, kata Aruna. Dr. Kirana kini harus memasukkan naga ke dalam persamaannya, meskipun secara keilmuan ia menyebutnya entitas resonansi purba. Data seismik dari bab 5 menunjukkan pola yang konsisten. Dr. Kirana menyaring data akustik. Ada getaran pulsa yang sangat rendah, infrasound, berdenyut seperti detak jantung raksasa, yang meningkat drastis setiap kali pusaran merah muncul. Giri benar, gumam Dr. Kirana. Makhluk atau energi di dasar telaga ini, entitas resonansi ini, dia memanipulasi frekuensi waktu. Dia tidak menyukai stabilitas. Dia memicu pusaran merah untuk menciptakan konflik, yang menghasilkan energi temporal baginya. Giri datang ke pondok, setelah merasakan ketegangan energi di telaga. Naga ini adalah kebalikan dari bunga kantil. Bunga adalah stabilisator. Naga adalah destabilisator. Dia tertarik pada merah karena merah adalah lapisan konflik. Dia memakan kekacauan. Mereka menyimpulkan, untuk menyelamatkan Pak Banyu, mereka tidak hanya harus memprediksi kuning, tetapi juga menghindari merah, atau lebih buruk lagi, pusaran yang didominasi oleh merah dan kuning secara bersamaan, yang akan menjadi momen naga paling aktif, mencoba menarik kembali Pak Banyu untuk menyeimbangkan anomali yang ia ciptakan. Aruna melihat buku lo kakeknya lagi, di mana Pak Banyu mencatat, jika merah dan kuning menari, menjauhlah. Itu adalah tarian naga. Dengan data yang terkumpul, Aruna dan Dr. Kirana merumuskan rencana. Mereka harus memanfaatkan hukum waktu itu sendiri. Dr. Kirana, waktu, di telaga ini, berusaha mencapai keseimbangan. Kakekmu adalah anomali. Dia adalah objek masa kini, Pak Banyu, yang tertarik oleh masa lalu konflik, merah, tetapi membawa artefak masa depan, kuning. Aruna, jadi, telaga harus memindahkannya ke lapisan yang paling logis untuk artefak itu, yaitu kuning. Kuning adalah tujuannya. Tapi bagaimana kita bisa menariknya kembali dari kuning? Dr. Kirana, kita harus menciptakan ketidakseimbangan yang lebih besar, tetapi terikat pada masa kini, jangkar. Kita perlu sesuatu dari masa lalu jauh, dari lapisan ungu, untuk menciptakan kejutan yang cukup kuat di lapisan kuning. Mereka memegang 2 artefak yang mereka miliki, koin Mataram kuno, ungu, dan logam futuristik, kuning. Koin ini, kata Aruna, memegang koin Mataram. Ini adalah umpan kita. Kita harus mengirimkan ungu ke kuning. Resonansi antara masa lalu yang ekstrim dan masa depan yang ekstrim, yang terikat pada tali yang terbuat dari masa kini. Itu adalah rencana yang sangat berisiko, mengandalkan artefak kuno dan fisika temporal ekstrim.
Mereka harus menunggu siklus kuning yang stabil. Saat mereka menyusun rencana detail penyelamatan, Giri datang dengan wajah pucat. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka bergegas ke telaga. Bunga kantil abadi, si jangkar yang selama ini tampak abadi, kini mulai layu dengan cepat. Kelopak putihnya menjadi coklat di tepian, dan yang paling mengkhawatirkan, beberapa akar kecil yang menjulur ke air tampak membusuk dan rapuh. Naga. Dia merasakan rencana kita. Dia tidak ingin anomali ditarik. Dia meningkatkan destabilisasi. Dia menyerang jangkar. Giri berbisik. Dokter Kirana memverifikasi dengan sensornya. Data gravitasi dan energi menunjukkan bahwa pusaran-pusaran kecil, yang tak terlihat mata, berputar di bawah permukaan. Energi temporal bocor dan tersedot dari akar bunga kantil. Jika jangkar ini mati, seluruh sistem kolaps, kata Dokter Kirana, mengesampingkan teorinya tentang kristal resonansi. Ia menyadari bahwa entitas ini lebih dari sekadar fenomena fisika. Waktu untuk penyelamatan kini diukur bukan hanya dalam siklus warna, tetapi dalam umur bunga kantil abadi. Mereka harus bertindak sebelum jangkar itu putus. Misi baru. Temukan bahan untuk memperkuat bunga kantil. Menyiapkan tali kantil, tali penyelamat, dari seratnya. Memprediksi secara tepat kapan siklus kuning cerah berikutnya muncul. Aruna mengambil buku log kakeknya. Ada sketsa yang sangat samar, digambar dengan arang, tentang akar bunga kantil yang disiram dari kendi yang berlumut, dan kata-kata, air naga, membuat akar kuat. Misteri semakin dalam. Air naga? Apakah itu ramuan atau air dari lokasi tertentu? Aruna menatap Dokter Kirana. Kita harus percaya pada kakekku lagi. Sebelum kita menariknya, kita harus menyelamatkan jangkar. Kakekku tahu kuncinya ada pada air naga. Mereka berdua, si peneliti skeptis dan si ahli fisika pragmatis, kini dipaksa untuk mencari air mitos untuk melawan naga metafisika, demi menyelamatkan seorang nelayan yang terdampar di masa depan. Setelah memastikan Pak Banyu berada di lapisan kuning, masa depan dekat, Aruna dan Dokter Kirana beralih ke logistik penyelamatan. Dokter Kirana menyadari bahwa tali biasa akan putus oleh tegangan temporal yang kuat, yang ia sebut efek gesekan waktu. Kita tidak bisa hanya menariknya. Aruna, kita harus menciptakan saluran yang stabil. Saya akan menggunakan pemancar resonansi saya untuk memfokuskan energi kuning, menciptakan target yang jelas bagi kakekmu. Tapi tali penariknya harus memiliki stabilitas waktu yang mutlak. Jelas Dokter Kirana. Jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Dokter Kirana merancang sebuah unit kecil, resonator temporal, untuk dilekatkan pada tali. Alat itu dirancang untuk memancarkan frekuensi masa kini, biru-hijau, sambil menahan koin Mataram kuno, ungu, yang akan menjadi umpan. Resonator ini akan mengirimkan frekuensi masa kini ke lapisan kuning, yang seharusnya tidak mungkin. Ini akan menciptakan kebisingan temporal yang menarik perhatian Pak Banyu, kata Dokter Kirana. Dan koin ungu akan memberikan kekuatan kejut yang diperlukan untuk menerobos tirai waktu. Kita menggunakan anomali untuk melawan anomali. Aruna mengangguk, tetapi ia tahu bahwa perangkat itu hanyalah separuh solusi. Separuh lainnya terletak pada sihir dan mitos yang diabaikan oleh Dokter Kirana. Tali kantil. Mereka juga harus bergerak cepat. Dokter Kirana memprediksi siklus kuning berikutnya, yang merupakan kesempatan terbaik mereka, akan terjadi dalam waktu 36 jam. Namun, jangkar kantil mungkin hanya memiliki waktu 24 jam sebelum ia layu. Prioritas mereka bergeser, menyelamatkan jangkar, lalu menyelamatkan nelayan. Aruna kembali ke buku log Pak Banyu, mencari petunjuk tentang air naga, yang dapat menyelamatkan bunga kantil. Ia menemukan koordinat yang samar, ditandai dengan sketsa ular yang melingkar, di lereng terjal di atas telaga. Aruna dan Giri mendaki ke lokasi itu, meninggalkan Dokter Kirana di pondok untuk memonitor jangkar dan menyiapkan resonator. Lokasi itu adalah gua kecil, tersembunyi oleh akar-akar tua. Di dalamnya, ada mata air kecil yang meneteskan air yang sangat dingin ke dalam kolam batu. Ini air yang menjaga telaga tetap hidup, Runa.
Diberkati oleh energi naga sebelum ia menjadi jahat, bisik Giri. Saat mereka mengumpulkan air, Giri memulai ritual. Dia menjelaskan bahwa untuk melawan kekuatan temporal naga, tali penyelamat harus terbuat dari serat akar bunga kantil. Tali ini harus memiliki koneksi langsung dengan jangkar. Ia harus mengambil kekuatan dari masa kini untuk menahan tekanan waktu yang berbeda, kata Giri. Mereka berdua dengan hati-hati memotong serat dari akar bunga kantil yang sudah mati di pangkalnya. Sebuah proses yang menyakitkan yang berisiko mempercepat kematian jangkar. Aruna menenun serat itu menjadi tali, sementara Giri melantunkan mantra kuno, sebuah doa kepada entitas purba untuk memohon jalan keluar yang aman. Saat Aruna menenun tali, ia merasakan energi dingin yang aneh mengalir dari serat ke tangannya. Tali itu menjadi tidak hanya kuat, tetapi juga lentur, berkilauan samar dalam kegelapan. Ia adalah perpaduan ilmu Giri dan kerja kerasnya. Mereka bergegas kembali ke telaga, menyiramkan air naga ke akar-akar bunga kantil abadi yang layu. Dalam beberapa menit, kelopak yang menguning tampak kembali cerah. Jangkar stabil, untuk sementara. Kembalinya Aruna dan Giri ke tepi telaga bertepatan dengan peningkatan aktivitas temporal yang drastis. Berkat air naga, bunga kantil telah mendapatkan kekuatan sementara, tetapi naga bereaksi terhadap pemulihan itu. Pusaran muncul dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berputar liar, tidak stabil, menampilkan kombinasi warna yang saling bertabrakan, merah kuning ungu secara bersamaan. Dokter Kirana panik. Ini adalah konvergensi. Semua lapisan waktu bertabrakan. Energi naga memuncak. Frekuensi infrasonik melebihi batas. Telaga menjer menjadi medan perang waktu. Benda-benda dari berbagai era terlempar keluar tanpa pola. Helm prajurit era kolonial, merah, sekop petani kuno, ungu, dan yang paling aneh, bungkus makanan hologram, kuning, semuanya terlempar ke tepi. Waktu bocor. Aruna, Giri, dan Dokter Kirana melindungi diri saat badai temporal ini melanda. Tepat di puncak kekacauan, Aruna menatap pusaran yang mendidih. Ia melihat visi yang lebih jelas dari sebelumnya. Visi konvergensi. Pak Banyu tidak lagi di hutan, merah, atau di kota modern, kuning. Ia berada di tengah-tengah. Ia terombang-ambing. Wajahnya pucat karena ketakutan. Di sekitarnya, bangunan kaca masa depan dan prajurit kolonial yang bingung muncul dan menghilang. Waktu tumpang tindih. Di belakang kakeknya, di kedalaman telaga yang diproyeksikan, sebuah bayangan raksasa, gelap, dan bersisik muncul, kepala sang naga. Matanya bersinar dengan cahaya merah. Ia mengintai, siap menarik Pak Banyu ke kedalaman kekacauan abadi. Peringatan, naga memanfaatkan destabilisasi jangkar untuk menarik anomali, Pak Banyu, kembali ke telaga. Visi itu memudar, menyisakan Aruna dengan adrenalin dingin. Dokter Kirana dengan cepat menganalisis datanya. Konvergensi ini adalah akibat dari air naga yang memperkuat jangkar. Kita telah memancing naga keluar. Mereka harus bertindak saat siklus kuning yang stabil muncul. Dokter Kirana memperkirakan siklus kuning murni akan muncul segera setelah konvergensi ini mereda. Sebuah peluang singkat sebelum naga memulihkan kekuatannya. Saat konvergensi merah kuning ungu mereda, pusaran kembali tenang untuk beberapa saat. Dokter Kirana menyiapkan resonator temporal dan mengikatnya erat-erat ke tali kantil yang telah ditenun Aruna. Mereka melihat koin Mataram kuno, ungu. Ini umpan kita, kata Aruna. Suaranya mantap. Kita mengirimkan masa lalu yang sangat jauh ke masa depan yang sangat dekat, terikat pada masa kini. Kejutan itu akan menariknya. Dokter Kirana mengaktifkan resonator, yang mulai mendengung pelan, memancarkan frekuensi masa kini. Aruna mengikat koin ungu itu erat-erat di sebelah resonator. Tiba-tiba, telaga mulai bergolak lagi. Warna dominan muncul. Itu adalah merah darah. Tahan! Jangan lempar! Teriak Dokter Kirana. Ini adalah siklus merah. Umpan naga. Dia mencoba memancing kita, menarik tali kita ke dalam perangkap, di mana dia paling kuat. Aruna teringat pesan dari dirinya di masa depan.
Jangan percaya cermin merah. Ia mengendalikan nalurinya untuk melempar. Mereka menunggu. Tali kantil yang dingin dan resonator yang mendengung di tangan mereka. Siklus merah berlalu dengan lambat dan mengancam. Pusaran merah memuntahkan sisa-sisa amunisi tua dan tanah basah. Giri melafalkan mantra perlindungan, memohon kepada jangkar untuk tetap kuat. Saat merah mereda, Dokter Kirana menunjuk ke monitornya. Waktunya sekarang. Energi kuning sedang membangun. Ini adalah jendela kecil. Naga sedang mundur. Telaga bergolak terakhir kalinya. Dan kemudian, cahaya yang diharapkan muncul, kuning cerah. Warnanya menyilaukan, tetapi stabil, tidak terdistorsi oleh merah. Aruna bersiap untuk melempar tali, tetapi matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Bunga kantil abadi, meskipun telah disiram air naga, kini benar-benar mulai layu. Beberapa kelopak utama telah jatuh ke air. Penggunaan air naga hanya bersifat sementara. Tali itu tidak akan cukup kuat jika jangkar mati saat kita menariknya. Giri berteriak. Suaranya tercekat. Jika jangkar mati, tali ini akan menjadi hampa. Aruna menatap pusaran kuning yang mulai memudar. Dokter Kirana menghitung. 3 menit. Kita hanya punya 3 menit sebelum siklus ini berakhir. Aruna mengambil keputusan berisiko. Saya tidak bisa menunggu. Saya harus mengirimkan sinyal penguat ke jangkar. Aruna berlari, meninggalkan tali kantil yang disiapkan di tepi air. Ia mengambil kantung air naga yang tersisa dan memanjat pohon jangkar. Ia menyiramkan sisa air naga ke pucuk, ke batang utama, dan ke setiap kelopak yang tersisa, bersama dengan doanya. Pohon itu bersinar sesaat. Kelopak layu di pucuk terhenti pembusukannya. Waktu tersisa. 1 menit. Aruna melompat turun. Jantungnya berpacu. Ia mengambil tali kantil, resonator, dan koin ungu. Pusaran kuning mulai memudar. Dokter Kirana berteriak. Sekarang, Aruna, atau kita kehilangan dia selamanya. Aruna tidak lagi berpikir. Ia memegang tali kantil yang ditenun dengan tangannya sendiri, yang kini terikat pada teknologi Dokter Kirana dan sejarah Giri. Ia adalah perwujudan masa kini. Dengan sekuat tenaga, Aruna melemparkan tali kantil ke pusaran kuning. Ia melihat benda itu menghilang dalam cahaya, menciptakan riak temporal yang ganjil, dan ia berdoa agar resonansi ungu dan masa kini cukup kuat untuk menarik kakeknya dari masa depan. Tali kantil menghilang ke dalam cahaya kuning cerah yang memudar. Di tepian telaga, Aruna, Giri, dan Dokter Kirana menahan napas. Penyelamatan jangkar yang baru saja dilakukan Aruna terbayar. Bunga kantil abadi memancarkan cahaya putih lembut, menstabilkan lingkungan sekitar secara instan, mengalahkan keganasan sesaat dari naga. Tiba-tiba, telaga menjer diselimuti oleh badai yang mustahil. Tidak ada hujan, tetapi pusaran angin kencang berputar di atas air, diiringi kilatan listrik statis berwarna kuning. Dokter Kirana menunjuk ke monitor resonansinya yang kini berfungsi dengan sempurna. Tali berhasil menembus lapisan kuning. Seru Dokter Kirana, suaranya tegang. Sinyal resonator temporal stabil. Koin ungu menciptakan anomali yang cukup besar di masa depan untuk menarik perhatian kakekmu. Di monitor, sebuah titik biru kecil, yang mewakili Pak Banyu, yang Aruna tandai sebagai anomali masa kini, terlihat bergerak cepat ke arah frekuensi tali kantil. Pak Banyu telah melihat atau merasakan resonansi dari koin Mataram kuno yang terikat di tali kantil, sinyal dari masa lalunya sendiri, dan ia bergerak menuju jangkar penyelamat itu. Aruna meraih tali kantil yang tebal dan lentur. Ujung yang tergantung di tepi telaga menegang. Itu adalah sentakan yang dalam, bukan sentakan perahu atau batu, melainkan tarikan yang sangat berat, seolah ia menarik benda dari dimensi yang memiliki gravitasi berbeda. Dia sudah menangkapnya, teriak Aruna. Tarik! Aruna dan Giri menarik tali itu sekuat tenaga. Tali kantil terasa dingin di tangan mereka, menyalurkan energi yang asing. Giri melantunkan doa kuno, mengikatkan nasib nelayan itu ke ketenangan bunga kantil. Saat mereka hampir berhasil menarik Pak Banyu, pusaran kuning tiba-tiba berubah warna.
Semua cahaya kuning tersedot habis, digantikan oleh kegelapan yang absolut. Pusaran hitam pekat. Dokter Kirana menjerit melihat monitornya. Penyedotan energi besar-besaran. Itu bukan warna. Itu adalah non-energi. Kekuatan penuh entitas resonansi. Dari kedalaman telaga hitam itu, muncul gelombang kejut yang kuat, melempar air dan lumpur ke tepi. Gelombang kejut itu disertai dengan suara menggeram yang memekakan telinga, bukan dari udara, melainkan dari dasar air. Bayangan besar, gelap, bersisik, melingkar di kedalaman pusaran hitam. Sang naga menampakkan dirinya, bukan sebagai makhluk mitos, tetapi sebagai manifestasi energi murni yang terdistorsi oleh waktu. Ia mengincar Pak Banyu, anomali yang ia ciptakan, yang kini mencoba melarikan diri. Tali kantil ditarik balik dengan kekuatan yang luar biasa. Aruna dan Giri nyaris jatuh ke telaga. Dia mencoba menariknya kembali. Naga tidak akan membiarkan anomali menyeimbangkan diri, teriak Giri. Aruna melihat bayangan Pak Banyu di pusaran hitam. Ia ditarik ke dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa naga sedang mengklaim Pak Banyu sebagai makanan untuk menstabilkan kembali telaga yang kacau. Aruna menatap ke bunga kantil. Dengan kekuatan putus asa, ia berteriak, bukan ke kakeknya, tetapi kepada bunga abadi. Jangkar, tahan dia. Pertahankan masa kini. Giri melafalkan mantra terakhir. Suaranya retak. Dokter Kirana mengesampingkan semua sainsnya, memutar tombol resonator ke frekuensi maksimum, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga untuk mengganggu konsentrasi naga. Gabungan kekuatan antara ritual, sains, dan kemauan Aruna menghasilkan efek yang tiba-tiba dan dramatis. Frekuensi Dokter Kirana yang terlalu tinggi tampaknya mengganggu pusaran hitam. Naga, yang merupakan energi yang sangat purba, tidak bisa mentolerir kebisingan digital modern. Tali kantil tersentak lagi, kali ini dalam gerakan maju yang tiba-tiba. Naga tampaknya melepaskan cengkeramannya. Aruna dan Giri menarik sekuat tenaga, tidak peduli dengan rasa sakit di tangan mereka. 1 detik penuh ketegangan, dan kemudian, blar! Sebuah ledakan energi temporal yang dahsyat terjadi di pusat pusaran. Cahaya putih yang sangat terang menyilaukan mata semua orang. Pusaran hitam terlempar keluar, dan telaga bergolak. Tali kantil terlepas, dan tubuh Pak Banyu terlempar dari cahaya, mendarat dengan keras di tepian batu yang licin. Dia selamat. Aruna bergegas menghampirinya. Pak Banyu tidak sadarkan diri, tubuhnya kaku dan dingin. Wajahnya terlihat beberapa tahun lebih tua, ditandai oleh kelelahan waktu. Di tangan kirinya, ia masih memegang potongan logam futuristik, artefak kuning, yang ia bawa dalam perjalanannya. Di tangan kanannya, ia memegang tali kantil yang kini terlepas dari resonator dan koin ungu. Penyelamatan selesai. Pak Banyu telah kembali ke masa kini. Saat Pak Banyu diselamatkan, pusaran warna segera mereda. Kegelapan hitam naga menghilang. Telaga menjer kembali menjadi air yang tenang dan biru kehitaman. Suara dentuman dari dasar telaga menghilang. Bunga kantil abadi, si jangkar, bereaksi terhadap penyeimbangan itu. Ia mekar penuh, dengan kelopak yang kini bersinar putih bersih, seolah baru dilahirkan kembali. Keseimbangan telah kembali. Dokter Kirana dengan cepat memasukkan data. Frekuensi temporal kembali normal. Frekuensi naga telah turun drastis ke tingkat laten. Telaga telah kembali stabil. Anomali telah dihilangkan. Giri berlutut di tepi telaga, mencium tanah. Naga tidur lagi. Bunga telah menang. Keseimbangan ditemukan. Mereka membawa Pak Banyu kembali ke pondok. Beberapa jam kemudian, Pak Banyu tersadar. Ia menatap Aruna dengan tatapan bingung. Runa, aku melihat kota yang terbuat dari kaca dan aku melihat benda ini. Katanya parau, menunjukkan potongan logam futuristik. Dan aku melihat matanya. Pak Banyu tidak ingat detil perjalanannya. Tetapi ia ingat ketakutan akan sang naga dan keanehan masa depan dekat, kuning. Dokter Kirana, yang kini tidak lagi skeptis, menyadari bahwa penemuan ini terlalu berbahaya untuk publik.
Sistem ini terlalu rapuh. Jika dunia tahu tentang ini, mereka akan memanipulasinya. Kita harus menghapus semua data resmi, dan hanya menyimpan data-data ini sebagai kode rahasia. Aruna setuju. Ia sekarang adalah penjaga yang diakui. Ia menyimpan semua artefak, koin ungu, logam kuning, dan tali kantil yang kini suci, di dalam peti kakeknya. Telaga Menjer telah tenang. Namun, Aruna tahu bahwa ketenangan itu hanyalah fase. Suatu hari, kabut akan kembali tebal, bunga kantil akan kembali diuji, dan sang naga akan bernapas lagi. Ia dan Dokter Kirana, si peneliti dan si ilmuwan, kini adalah penjaga baru yang harus menjaga rahasia simpul waktu ini, menunggu siklus warna yang tak terhindarkan berikutnya. Mereka tahu bahwa di Telaga Menjer, waktu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk berputar lagi. Keseimbangan di Telaga Menjer telah pulih, tapi kita tahu, pusaran waktu tidak pernah benar-benar tidur. Aruna, Dokter Kirana, dan Giri kini adalah penjaga rahasia yang tahu betul betapa tipisnya batas antara masa kini dan kekacauan waktu. Menurut kalian, apa yang dibawa Pak Banyu dari masa depan selain potongan logam itu? Apakah ia telah mengubah takdirnya? Komen di bawah. Jika kalian ingin kisah ini berlanjut ke sequel yang mengungkap rahasia Sang Naga, berikan pendapat kalian. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya. Tanda melambaikan tangan.